Megawati langsung digembleng Hyundai Hillstate. Belum genap sehari di Korea, Megatron langsung jalani latihan berat. Selamat datang di channel Sekilas Volley. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perjalanan baru Megawati Hangestri Pertiwi bersama Hyundai Hillstate benar-benar dimulai tanpa kompromi. Belum genap 1 hari menginjakan kaki di Korea Selatan, bintang voli Indonesia itu sudah langsung menjalani latihan fisik dengan intensitas tinggi. Tidak ada waktu untuk menikmati euforia penyambutan hangat yang diterimanya sejak tiba di negeri ginseng. Tidak ada pula agenda santai atau seremoni panjang. Fokus utama Hyundai Hillstate hanya satu, yaitu mempersiapkan Megawati sebaik mungkin menghadapi kerasnya persaingan V-League musim 2026-2027. Keputusan klub untuk langsung memasukkan Megawati ke dalam program latihan menunjukkan betapa seriusnya mereka membangun kekuatan tim sejak awal. Hyundai Hillstate tidak ingin kehilangan waktu sedikit pun. Mereka memahami bahwa kompetisi V-League merupakan salah satu liga voli paling kompetitif di Asia, sehingga setiap pemain harus berada dalam kondisi fisik terbaik sebelum memasuki latihan teknik maupun pertandingan uji coba. Dalam sesi latihan perdananya, Megawati terlihat berada di pusat kebugaran milik klub bersama para pelatih fisik. Mengenakan pakaian latihan serba hitam, ia mengikuti seluruh instruksi dengan penuh konsentrasi. Tidak terlihat adanya perlakuan istimewa meskipun dirinya datang sebagai pemain yang sudah memiliki nama besar di Korea Selatan. Semua pemain memulai dari titik yang sama, termasuk Megawati. Salah satu latihan yang menjadi sorotan adalah latihan penguatan otot inti atau core. Megawati menjalani gerakan plank samping di bawah pengawasan langsung pelatih. Setiap posisi tubuh diperhatikan secara detail. Pelatih beberapa kali mengoreksi posisi bahu, pinggul, hingga keseimbangan tubuh agar latihan memberikan manfaat maksimal. Bagi sebagian orang, gerakan tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, bagi atlet profesional, latihan core memiliki peran yang sangat penting. Otot inti yang kuat akan membantu menjaga keseimbangan tubuh saat melompat, meningkatkan stabilitas ketika melakukan spike, sekaligus mengurangi resiko cedera saat mendarat setelah melakukan blok atau serangan. Perhatian terhadap detail seperti inilah yang menjadi ciri khas klub-klub papan atas Korea Selatan. Tidak ada gerakan yang dianggap sepele. Semua dilakukan berdasarkan standar ilmiah agar kondisi fisik pemain berkembang secara optimal. Setelah menyelesaikan latihan inti, Megawati melanjutkan sesi berikutnya dengan latihan penguatan otot kaki menggunakan alat khusus di pusat kebugaran. Pada sesi ini, pelatih kembali memberikan perhatian penuh terhadap teknik yang dilakukan Megawati. Posisi lutut, arah kaki, hingga ritme gerakan terus diperbaiki agar latihan berjalan sesuai target. Kekuatan kaki memang menjadi modal utama bagi seorang opposite hitter. Hampir setiap poin yang dihasilkan berasal dari lompatan eksplosif yang membutuhkan otot paha, betis, dan pinggul yang sangat kuat. Tanpa fondasi fisik yang baik, kemampuan menyerang sehebat apapun tidak akan mampu tampil maksimal sepanjang musim yang panjang. Menariknya, meski latihan tersebut cukup menguras tenaga, Megawati tetap menunjukkan semangat yang tinggi. Wajahnya beberapa kali terlihat serius saat menahan beban latihan, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Setiap arahan pelatih langsung diterima dengan baik, kemudian ia kembali mengulang gerakan hingga benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. Sikap disiplin seperti inilah yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Megawati. Kesuksesannya di V-League beberapa musim lalu bukan hanya lahir dari kemampuan menyerang yang luar biasa, tetapi juga dari etos kerja dan kemauan untuk terus belajar. Di sisi lain, staf pelatih Hyundai Hillstate juga tampak aktif mencatat perkembangan kondisi fisik Megawati. Mereka memantau fleksibilitas tubuh, kekuatan otot, hingga respons fisiknya terhadap setiap program latihan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan program latihan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan sang pemain. Pendekatan ilmiah seperti ini sudah menjadi budaya di klub-klub profesional Korea Selatan.
Setiap atlet memiliki program latihan yang disesuaikan dengan karakter tubuh masing-masing. Dengan demikian, potensi pemain dapat dimaksimalkan sekaligus meminimalkan risiko cedera sepanjang musim. Fakta bahwa Megawati langsung menjalani latihan intensif sesaat setelah tiba di Korea juga menunjukkan tekadnya untuk segera beradaptasi. Walaupun ia bukan pemain asing baru di V-League, tetap ada banyak hal yang harus disesuaikan. Hyundai Hillstead tentu memiliki filosofi permainan, pola latihan, hingga sistem taktik yang berbeda dibandingkan klub yang pernah dibelanya sebelumnya. Adaptasi tidak hanya berbicara tentang memahami strategi permainan. Seorang pemain juga harus membangun komunikasi dengan pelatih, mengenal karakter rekan setim, memahami ritme latihan, hingga menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang diterapkan klub. Beruntung bagi Megawati, pengalaman sebelumnya di kompetisi Korea menjadi modal yang sangat berharga. Ia sudah memahami karakter permainan V-League yang terkenal cepat, disiplin, dan mengandalkan kekuatan fisik. Pengalaman tersebut diperkirakan akan mempercepat proses adaptasinya bersama Hyundai Hillstead. Namun, yang menarik adalah sikap rendah hati yang tetap ditunjukkan Megawati. Meski memiliki reputasi besar dan pernah menjadi salah satu pemain paling ditakuti di V-League, ia tetap mengikuti seluruh tahapan latihan tanpa merasa lebih unggul dibandingkan pemain lain. Ia memilih membuktikan kualitasnya melalui kerja keras, bukan sekedar nama besar. Hal ini tentu menjadi sinyal positif bagi Hyundai Hillstead. Klub merekrut Megawati bukan hanya karena popularitasnya yang tinggi di Korea Selatan, tetapi juga karena percaya bahwa pemain asal Jember tersebut mampu menjadi motor serangan utama pada musim ini. Ekspektasi terhadap Megawati memang cukup besar. Para pendukung Hyundai Hillstead berharap kehadirannya mampu meningkatkan produktivitas serangan, sekaligus membawa tim bersaing di papan atas klasmen. Tidak mengherankan jika klub langsung mempersiapkannya secara serius sejak hari pertama. Sementara itu, para penggemar voli Indonesia juga menyambut kabar ini dengan penuh antusias. Banyak yang merasa bangga melihat Megawati kembali menjalani petualangan di kompetisi terbaik Asia. Foto-foto latihan perdananya yang beredar di media sosial mendapat respons positif. Banyak yang memuji semangat kerja keras Megawati yang langsung fokus berlatih tanpa banyak sorotan berlebihan. Latihan perdana ini memang baru menjadi langkah awal. Setelah kondisi fisiknya dinilai optimal, Megawati masih akan menghadapi latihan teknik, latihan taktik, pertandingan uji coba, hingga akhirnya tampil di laga resmi V-League musim 2026-2027. Perjalanan masih panjang. Tantangan yang akan dihadapi juga tidak ringan. Namun dari apa yang terlihat pada hari pertama bersama Hyundai Hillstead, satu hal sudah sangat jelas. Megawati datang ke Korea Selatan bukan untuk menikmati status sebagai bintang, melainkan untuk kembali membuktikan kualitasnya melalui kerja keras, disiplin, dan dedikasi tinggi. Semangat, itulah yang selama ini membuat Megawati mampu bertahan di level tertinggi voli Asia. Dan jika proses adaptasi ini berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin Megawati kembali menjadi salah satu opposite hitter paling berbahaya di V-League musim ini. Kita tentu berharap seluruh proses persiapan berjalan lancar, Megawati terhindar dari cedera, serta mampu membawa Hyundai Hillstead meraih prestasi terbaik musim ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Megawati akan kembali menjadi salah satu pemain paling dominan di V-League bersama Hyundai Hillstead musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa berikan like, bagikan video ini kepada sesama pecinta voli Indonesia, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar perjalanan Megawati Hangestri dan dunia voli internasional. Sampai jumpa di berita olahraga berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.